Katanya uang tidak membawa kebahagiaan. Tapi paradoksnya kita selalu mencari segala macam bentuk aktivitas untuk mencari uang. Hari ini statement paradoks itu akan dijawab langsung kepada seorang yang memang sudah ahli di bidangnya untuk melihat dari sisi ekonomi sofistik. Siapakah beliau? Ya, ini aku baru membaca bukunya, judulnya Adil dan Membahagiakan. Selamat datang Mas Gunawan Yasni. Beliau ini merupakan, saya bisa mengatakan expert strategic in syariah ya. Udah lalu lalang di dunia syariah Indonesia. Berapa tahun Mas? Hampir 25 sih kira-kira. Oh, seusia kita ya. Seusia kita. Seusia Very- Mbak Sisi dan Mbak very, Winda. very tidak yesterday afternoon ya. Sangat tidak generasi kemarin sore ya. Iya. Mas, kita mau ini dong ngobrol-ngobrol tadi statementnya Winda tuh menarik ya. Di tengah kita hustle terus juga kapitalisme harus terus-terusan mencari UUD kok kata aja. Ujung-ujungnya duit. Ini membahas ekonomi sofistik ini membumikan istilah ekonomi sofistik ini seperti apa? Baik, ini ngebahasnya sebenarnya ada sih di buku itu gitu ya. Apa yang dimaksud dengan ekonomi sofistik atau sophistical economic. Jadi mungkin kita kenal dengan istilah membumikan pesan-pesan langit terkait dengan bagaimana kita harus bertransaksi, bagaimana kita harus bermuamalah, ya, bagaimana kita harus membakukan segala sesuatunya yang mungkin kalau kehidupan kan panjang ya. Berarti kan nggak mungkin kan kayak beli barang sekarang dikasih uangnya barangnya dapat gitu kan. Ini kan membutuhkan waktu proses. Maka ekonomi sofistik itu membahas juga akad-akad yang pantas ketika kita harus membakukan satu hubungan kemitraan, hubungan bisnis. Termasuk ya kalau paling gampang mungkin yang akan sudah kita alami atau akan kita alami, mungkin Mbak Sisi, Mbak Winda juga akan alami, bisa jadi dalam hidup beberapa kali bahkan gitu ya. Itu adalah bukan hubungan pernikahan gitu kan, itu adalah sebuah kontrak sosial juga kan. Oh, itu contoh-contoh. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi ekonomi sofistik itu sebenarnya membahas bukan hanya ansih ekonomi gitu. Karena kalau kita berhubungan dalam kekeluargaan itu juga memerlukan esensi ekonomi di situ. Begitu juga dalam kita bertransaksi, muamalah, berdagang, ya kan, berpartner gitu kan dalam satu bisnis model itu juga membutuhkan satu substansi ekonomi. Nah, ketika ekonominya itu hanya sifatnya transaksional antar dua manusia atau lebih dari dua manusia, tidak ada nilai-nilai langit yang dibawa, tidak ada sesuatu yang ajaran langit kita bakukan kepada apa yang kita lakukan di bumi ini, berarti kita melepaskan esensi sofistik atau sophistical tadi di dalam ekonomi. Dan itu akan membuat hidup kita kering gitu. Karena bagaimana kita bisa yakin misalnya kita percaya nih dengan rekan bisnis kita nggak akan, mohon maaf, nipu gitu kan misalnya. Gimana caranya kita bisa percaya? Dengan governance yang baik, ya governance itu kan dibuat karena kita menyepakati satu dan lain hal kan gitu kan betul. Ya. Tapi menyepakati sesuatu dan lain halnya itu, nah ini lagi-lagi kita bawa ke sofistik. Kalau kita menyepakatinya itu adalah hal yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal misalnya. Mohon maaf nih, contoh besarnya misalnya. Kita bunuhin aja orang-orang di mana gitu ya. Saya ambil misalnya di Gaza karena kita pengen membangun satu kota tersendiri yang besar misalnya di situ. Itu kepentingan bisnis kan. Terus kita bermitra. Mitranya itu bisa dibenarkan apa enggak? Kata orang, ya kan itu kesepakatan antara beberapa pihak atau beberapa negara, boleh-boleh aja. Tapi itu secara sofistik itu nggak bisa diterima karena nggak ada nilai-nilai langit di situ. Karena nilai langitnya kita membunuh satu orang tanpa alasan yang jelas, dibenarkan menurut Allah gitu misalnya, yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah udah turunkan, maka itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia gitu. Jadi bayangin ekonomi ini, kalau kita bicara sufisme dalam ekonomi, itu ya mau dibawa berat bisa, mau dibawa ringan bisa gitu.
Artinya gini, itu harus maslahat buat yang menjadi pelakunya, yang aktif ataupun pelakunya yang pasif gitu kan ya. Atau intinya adalah kalau kita melakukan sesuatu itu kita tidak akan menyakiti diri kita sendiri dan juga tidak akan menyakiti orang lain gitu kan. Itu penting dalam ekonomi. Kalau ekonominya udahlah pokoknya profit banyak, tapi itu merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri misalnya, merugikan alam sekitar kita, maka itu bukan ekonomi yang berbasis sufisme atau bukan ekonomi sufistik. Berarti ini lebih ke arah bukan wallet guarded ya, soul guarded ya. Soul guarded, yes. Yes. Kita bisa lihat ekonomi bicara korupsi, tapi orang bicara korupsi itu cuman besarannya adalah berapa uang yang hilang atau berapa negara dirugikan gitu kan. Nggak pernah orang bicara seberapa jiwa orang pelaku korupsi itu terkontaminasi. Sendiri ya. Seberapa keluarganya itu terkontaminasi dengan perbuatan korupsi dia. Seberapa banyak pihak satu negara, bahkan mungkin satu dunia, terkorupsi jiwanya dengan itu. Perbuatan itu. Gitu. Destroying inside. Yep. So, jadi ekonomi sufistik ini bukan cuman ngomong ekonomi yang hitung-hitungannya fulus gitu. Tapi something more. Berarti ngomonginnya hal-hal yang intangible, lebih deep, dan itu nggak cuma ngomongin tentang transaksional relationship, tapi reciprocal, mutual benefits gitu ya. Betul banget. Kalau misalnya ngelihat ini dari POV-nya ekonomi sofistik lagi, Indonesia itu sebenarnya sekarang implementasi ini, itu gimana sih Mas Gun? Ya, jadi ada 5 hal ya dalam kaidah ekonomi sufistik atau ini sekarang lagi banyak digadang-gadangkan dengan nama maqasid asy-syariah, maqasid syariah. Jadi ekonomi ataupun segala macam tindakan kita terkait dengan geopolitik ya, kalau sekarang kita lagi ngomongin geopolitik ya, atau political economics ataupun ansih entitas ekonomi dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Sufistik memandangnya gini, itu harus bisa menjaga 5 hal. Ya, yang pertama, istilahnya nih kalau mau diarabkan gitu ya, namanya hifzuddin. Hifzuddin itu artinya menjaga agama. Agama itu apa sih? Agama itu yang terkait dengan our deepest soul gitu ya kan? Karena semua orang tuh pasti tunduk kepada Allah. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri yang mengatakan. Orang itu mohon maaf mau kafir kek, mau munafik kek, mau emang dia beragama kek gitu. Mau tidak mau dia pasti akan tunduk sama Allah. Sehingga maqasidus syariah atau maqasid daripada sufisme dalam ekonomi atau ekonomi sufistik itu harus menjaga agama itu sendiri. Jadi kalau melakukan sesuatu yang nipu kan udah pasti nggak sesuai sama agama kita gitu. Mau agama manapun menipu, apalagi menipu diri sendiri ya. Wow, berat. Berat banget itu. Kita hold nanti ya. Lalu yang kedua, itu harus menjaga diri sendiri. Hifzun nasaf. Hifzun nasaf. Jadi menjaga diri kita sendiri. Kita nggak boleh melakukan sesuatu yang udah pasti atau punya probability itu menyakiti diri kita sendiri. Gitu. Makanya ekonomi sofistik nggak akan masuk kepada, mohon maaf ya, judi online gitu misalnya. Kita kalau ngomong ekonomi sofistik mah gak usah bahas judi online, udah pasti itu berpotensi bahkan sangat menyakiti diri kita sendiri. Adiksinya. Gitu kan. Nah itu nggak menjaga diri kita. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal sehat. Jadi kalau kita mau masuk satu, ini bisnis ekonominya keren nih, ternyata terjebak ke dalam bisnis model yang Ponzi gitu. Yang orang yang masuk duluan bakal bisa dapetin profit ya, yang belakangan bakal dapetin bukan profit loss gitu kan. Atau zero sum atau bahkan mungkin negatif sum game gitu ya, bahkan ya udah pasti kalau Ponzi itu negatif sum game karena yang akan mengalami negativity-nya itu akan jauh lebih besar gitu kan daripada orang yang dapat positif di awal. Itu namanya tidak menjaga akal sehat. Ngapain kita ikut bisnis yang kayak gitu? Nah, ekonomi sofistik membahas soal itu gitu. Lalu yang keempat adalah hifzun nasab. Ekonomi sofistik juga memikirkan generasi yang akan datang itu seperti apa gitu.
Melalui misalkan gini, kalau kita beraktivitas ekonomi misalnya, merubah hutan menjadi kebun sawit. Oh, Walaupun sama-sama pohon ya gitu kan. Tapi beda. beda fungsinya. Yang satu bisa menahan air, ya kan, tidak banjir dan lain-lain. Yang ini yang ini malah menahan apa namanya nih? Menahan kerugian karena profitnya betul. banyak iya, gitu kan. betul, iya benar. Tapi kalau lah alam itu anak cucu kita nggak kita pikirin ke depan, kita ambil aja ini sebanyak-banyaknya. Ternyata itu bisa merugikan juga anak cucu kita di masa yang akan datang. Profit sebesar apapun yang kita peroleh misalnya dengan merubah fungsi hutan apa yang sangat beragam itu menjadi kebun sawit gitu kan. Ternyata itu tidak melindungi anak cucu kita di kemudian hari dari misalnya bencana banjir dan lain-lain. Nah, ini dibahas gitu di ekonomi sofistik bahwa kita kalau bertransaksi atau melakukan satu political economics itu nggak boleh kemudian itu membawa satu mudarat namanya gitu atau kemungkinan kerusakan bagi generasi penerus kita. Baru yang terakhir ekonomi sofistik, yang namanya juga ekonomi, dong. Yes. Pasti ngomong kekayaan. Iya. Yap. Baru menjaga kekayaan. Hifzul mal namanya. Mal ya, bukan mall ya. Bukan menjaga mall, Masih tapi jauh menjaga sih, kekayaan. Mal itu Baik maksudnya juga. kekayaan, bukan Iya. mall ya. Iya. Mas Gitu. Gun, ini lebih ke sini sih. Tadi sudah disebut ya soal geopolitik dan situasi sekarang. So we must to admit ada potential crisis yang besar banget gitu Oh, kan. iya, Dan iya. semua orang kan pasti akan lebih uptight ya terhadap penghasilannya dan juga ya kita akan lebih praktikal dan pragmatis lah terhadap itu. Nah, gimana si ekonomi sofistik ini dipraktikalkan dalam kondisi seperti ini? Oke, ini kondisinya kita lagi banyak musibah ya berarti Iya, ya? benar. Oke, banyak musibah. Di ekonomi sofistik, ini tentu berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga gitu ya. Tapi dalam bahasa gampangnya, daripada kita sitir Arabiknya kan gitu ya, bahasa gampangnya itu begini. Sesungguhnya sodakoh kita itu akan mampu menyelamatkan diri kita atau menghindarkan diri kita dari musibah yang ada. Jadi orang Indonesia ini kan terkenal generous ya, Iya. ya kan? Very Itu generous. sekorup apapun negerinya gitu, tapi terkenal sangat generous ya orang-orangnya secara pribadi-pribadi. Jadi kalau mau Indonesia ini terhindar dari musibah, maka generosity yang ada di dalam tiap-tiap diri sebagian besar orang Indonesia itu harus ditimbulkan. Oke. Karena Allah sendiri melalui Rasulnya yang bilang bahwa sodakoh kita itu akan mampu menyelamatkan banyak hal. Paling tidak 5 hal yang tadi saya sebutin tadi. Jadi konsep menjaga agama, menjaga diri sendiri, menjaga akal sehat kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga maliyah kita ya supaya nggak dicuri orang. Itu adalah dengan banyaknya kita bersedekah. Gitu. Jadi ekonomi sofistik sejalan dengan generosity yang ada di Indonesia. Maka kemudian ekonomi sofistik yang kita bahas ya di buku yang sederhana ini juga berusaha misalnya melakukan satu strukturisasi yang positif terhadap misalnya transaksi wakaf di Indonesia, transaksi sodakoh dalam bentuk zakat, infak misalnya gitu ya. Itu harus dibakukan. Dan itu adalah salah satu yang dibahas juga kalau kita mau membahas detail dari ekonomi sofistik ya. Beberapa hal tadi itu. Itu adalah hal-hal yang kita bahas gitu di dalam strukturisasi ekonomi sofistik yang dimaksud gitu. Contoh sodakoh tuh kalau bukan uang apa, Mas? Senyum kita adalah sodakoh. Oh, oke. Gak usah semua hal tuh tentang ini Money. berarti ya dalam bentuk material things ya. Ya. Good behavior towards other gitu misalnya. That is sodakoh gitu. Siapa yang mengatakan gitu? Rasulullah. Senyummu adalah sodakoh gitu. Tapi jangan senyum ke semua Asal orang, jangan Mas. Senyum nggak apa-apa terus ke kayak semua orang. gitu. Yang nggak boleh adalah senyum nggak ada orangnya. Nah itu. Itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan kayaknya creepy. Bener. Itu perlu di bold tuh ya, karena ketika diajak sedekah orang tuh langsung kayak, tapi gue kan nyari makan aja sulit gitu loh, karena Langsung ke situ ya. orientationnya langsung it's all about money gitu. Ya. Windah,
Oke. Kalau udah ngomongin tadi sisi material things, sekarang kan banyak hal-hal yang bisa juga kita deliver tadi ya. Ekonomi sofistik ini ngomongin tentang ketenangan batin juga kalau nggak salah ya Mas, correct me if I'm wrong. Kebahagiaan, balancing life sama kesehatan jiwa. Dimana in the last 5 years itu menjadi salah satu hal yang paling booming di era penuh dengan ketidakseimbangan tapi dituntut untuk seimbang. Gimana untuk bisa mengadopsi buku ini untuk menjadi practical things untuk generasi muda kayak kita? Ya. Kira-kira Mas. Satu ya, yang harus Tuhanan kita... Yang Maha Esa, bukan ya? Mungkin lagi mau baca Pancasila. Jadi satu, lagi-lagi ada 5 sih, 5 hal juga. Bener dong, panca dong. Panca ya. Untuk gak penta ya. Yang pertama itu kita harus sadar bahwa apapun yang kita usahakan itu namanya, nama kerennya kalau di Arabik itu mujahadah gitu ya. Yang kita usahakan dengan bersungguh-sungguh itu harus tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak boleh bermujahadah misalnya untuk melakukan sabotase itu kan nggak boleh. Kita bermujahadah untuk bisa membawa manfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Ya, itu mujahadah yang benar. Lalu yang kedua, harus kita pahami juga bahwa mujahadah kita ini kalau sudah tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, itu dilihat sebagai bagian dari ibadah. Keren kan gitu? Jadi nyari duit kita itu adalah bagian dari ibadah kalau tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya gitu kan? Jadi nyari duit kita buat siapa? Oh, buat istri kita, keluarga kita, anak-anak kita gitu. Itu nilai ibadah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ibadah dengan bekerja itu nilainya lebih tinggi daripada ibadah mahdoh. Lebih tinggi daripada ibadah mahdoh. Nah, ada hadis misalnya mengatakan Rasulullah itu daripada itikaf di masjid gitu ya, baca Quran, cuman banyakin sholat taraweh misalnya gitu, dia lebih memilih, kalaulah ada yang diperlukan ya, untuk kemudian membuat umatnya itu tersenyum dari yang saat itu umatnya bersedih gitu kan. Atau kalau umatnya punya utang, dia bayarin utangnya gitu kan. Atau yang punya keperluan yang tidak dia bisa memenuhi keperluan itu, misalnya kelaparan misalnya, maka dia lebih suka dia keluar dari masjid, tidak beriktikaf di masjid, tidak sholat tarawih yang banyak gitu kan, untuk memenuhi perut-perut umatnya yang lapar. Bayangin tuh. Kan untuk bisa memenuhi itu semua kan pasti bekerja dong, ya enggak? Nah, jadi lagi-lagi ibadah itu bisa kemudian yang ketiga gitu ya, bisa memenuhi kemanfaatan bukan hanya buat diri kita, keluarga kita, tapi juga bisa membuat orang lain itu berbahagia. Dan itu bisa dicapai dengan konsep ekonomi sofistik gitu loh. Lalu yang keempat nih, dalam ekonomi sofistik, ini menyitir ini ya, apa istilahnya dari Spider-Man ya, with great powers come great responsibilities. Aduh, saya gitu. nontonnya Para Pencari Tuhan lagi. Iya. Terus Aku Doraemon sih. Jadi kalau kita punya kemampuan ekonomi yang besar gitu kan ya, berarti ibadah kita itu mampu memberikan dampak yang lebih besar dengan kemampuan ekonomi kita. Kalau kita memiliki ekonomi sofistik atau ada sufism dalam ekonomi yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Kalau kamu presiden, maka insya Allah kamu akan masuk surga. Kalau bisa membuat negara ini misalnya tidak berhutang lagi. Nah, kalau bisa membuat negara ini misalnya garis kebutuhan fisik minimumnya bukan lagi di bawah garis miskin. Nah, iya. Iya. Bayangkan resiprokal gitu. Ini seperti agreement reciprocal trade gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Kalau ini naik, naik juga. Kalau ini turun ya turun juga gitu kan. Jadi kalau kita punya kemampuan ekonomi, kita punya satu capacity sufism yang tinggi gitu, itu kita harus ngeliatnya ke situ bahwa kemampuan kita untuk bisa menjalankan ibadah yang jauh lebih tinggi kemanfaatannya daripada sekedar ibadah mahdoh, puasa, sholat, ya, taraweh gitu, itu jauh lebih besar. Dan itu lebih menjamin kalau dialah seorang pemimpin, lebih menjamin menjadi pemimpin yang adil, dan pemimpin yang adil itu pasti masuk
surga dengan rahmatnya Allah. Oke, Mas Gun, kembali Ini kepada baru 4. Oh, baru 4 ya. Karena ada follow up udah question. ngomongin government dia semangat. Oh iya. Bukan nanti tunggu dulu. Next, Nah, last. yang terakhir ya, yang terakhir ya. Allah itu kan paling ridho dengan orang yang senantiasa merasa bersalah dan berusaha mensucikan dirinya lagi. Ekonomi sofistik, capacity yang ada sama dia, potentials yang ada sama dia itu bisa dia rubah ke dalam bentuk pertaubatan dia, gitu loh. Jadi bayangkan gini ya, mohon maaf saya dulu pernah tanpa sengaja misalnya membunuh seseorang, gitu kan. Ya, ini contohnya berat ya, contohnya berat. Wow. Tapi kemudian dengan ekonomi kapasitas besar yang dia miliki, dia mampu menghidupi sekian banyak keluarga dengan oke, sekedar zakatnya atau sodakohnya bahkan atau infaknya bahkan. Lalu yang terbangkitkan kemudian adalah generasi yang jauh lebih baik mungkin daripada orang satu yang dia tanpa sengaja Dia bunuh. kill. Dia kill. So itu adalah bentuk yang berikutnya. Dari ekonomi sofistik yang begitu kita pahami, apalagi kalau kita punya kapasitas ekonomi yang besar dengan sufisme yang ada di dalam diri kita, itu mampu kemudian menjadikan kita orang yang punya daya bertobat yang besar. Mampu kemudian menjadikan diri kita tuh orang yang mempunyai daya mensucikan dirinya yang besar. Nah, itu yang dimaksud. Jadi orang kaya itu sebenarnya kalau dia punya ekonomi sofistik, sufism in his or her economy, dia ngelihatnya itu sebagai satu peluang untuk melakukan pertaubatan kepada Allah, lalu mensucikan kembali dirinya, dan sebagainya. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 222, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Syaratnya kan berarti dua kan? Bertaubat syaratnya apa? Merasa bersalah. Mensucikan kembali dirinya apa? Kotor. Jadi kalau orang tidak pernah merasa bersalah, ngerasanya benar melulu, nggak akan bertobat. Orang yang merasa dirinya gue udah suci, gue orang suci, nggak akan pernah merasa kotor dan tidak akan pernah bersihkan atau mensucikan dirinya. Nggak dicintai Allah dia. Gitu. Kayaknya aku tahu ya siapa yang selalu merasa itu. Siapa tuh? Aku tidak bisa sebut namanya karena tampaknya kita lebih bertuju kepada satu atau dua nama. BTW, Mas Gun, ini terkait dengan pada faktanya. Ketika seseorang tadi ya kayak willing to give everything. Kayak ada yang ngutang tuh dia bayarin dan juga sebagai kayak ada orang yang kayak riding the wave gitu loh. Yang kayak wah dia iya lagi mumpung gitu. Nah, jadi kayak dimanfaatkan. Bahasanya seperti itu. Sorry, dimanfaatkannya apa nih? Tadi karena tadi dia suka bayarin orang utang. Oke. Jadi kayak Dia dimanfaatkan. Untuk bayarin utang kebaikan orang dia lagi. dimanfaatkan Oke, iya, gitu. iya. Nah, ini memposisikannya seperti apa? Akhirnya kan kita juga akhirnya kembali lagi ke mazhab yang lama transaksional tadi itu karena dimanfaatkan. Nah, ini menghadapi back and forth dilema ini gimana sih sebenarnya? Oke, saya coba sitir satu hadis ya. Hadisnya umum banget lah. Rasulullah mengatakan begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahasanya itu adalah manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat manusia. Maksudnya manusia lain gitu kan ya. Termasuk dirinya sendiri. Bahasanya anfa'uhum, bermanfaat, bukan dimanfaatkan. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi itu kebaikannya kan dimanfaatkan kan? Iya. Dimanfaatkannya kalau udah bahasanya dimanfaatkan itu kan kesannya menjadi sesuatu yang negatif gitu loh. Iya. Bahwa orang ini dimanfaatkan dia karena baik, bayarin dong utang saya. Iya. Berarti oke, itu satu kebaikan dari dia. Mungkin dia akan melihat gini, oh kalau saya membayarkan hutang seseorang, ya, jadi dia bersodakoh kepada seorang gharimin misalnya, seorang yang berhutang, karena dia nggak mampu membayar hutangnya, itu nilainya sama dengan membebaskan budak, mengislamkan orang yang belum masuk Islam. Musyrik ya. Luar biasa kan itu kan? Coba itu kan, masya Allah, Value-nya itu besar mah udah sekali. besar banget.
Jadi pilihannya menurut saya ada di orang yang mau dimanfaatkan ini. Dia mau bermanfaat untuk orang yang mau memanfaatkan dia dengan cara yang kurang bagus tadi, atau memang dia bisa memberikan satu pembelajaran kepada orang yang mau sekedar memanfaatkan ini gitu loh. Bahwa kalau dia berhutang, sudah dikatakan kalau orang itu benar-benar ingin membayar hutang-hutangnya, maka Allah yang akan membayarkan hutang-hutangnya. Ini diskusi gitu. Jadi kalau orang berniat membayar lunas hutangnya, walaupun kayaknya pokoknya saya pengen lah bayar lunas hutang saya, walaupun mungkin penghasilan saya kayaknya kurang gitu ya, maka Allah lah yang akan membayar hutangnya. Bisa jadi, mohon maaf, lewat orang yang sangat dermawan ini gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kembali pilihannya ada kepada si Orang dermawan dermawan ini. Dia mau bermanfaat atau dia cuman sekedar ya membiarkan dirinya dimanfaatkan sama orang yang tidak benar-benar mungkin secara tulus ingin membayar hutang-hutangnya gitu kan, tapi memanfaatkan. Ntar dikasih uangnya jangan-jangan utangnya nggak dibayar juga gitu ya. Dimanfaatkan buat dia. Artinya itu cuma klaim dia aja. Saya ini orang yang susah ya. Saya punya utang sekian, tolong dong saya dikasih sodakoh. Ternyata sodakoh yang dimaksudkan untuk membayar hutangnya nggak dibayarin juga mau utangnya. Nah, itu kembali ke si dermawan. Mau dimanfaatkan atau bermanfaat untuk sebuah pembelajaran yang memang itu kaitannya sangat erat dengan ekonomi sofistik. Ini tipis, Win. Jadi kalau mulai rasa keberatan, mendingan ya udah nggak usah dikasih. Gitu. Daripada ngegerutu, bener nggak Mas? Betul, betul. Akhirnya Karena jadi dosa. pemberian yang disertai dengan sebuah gerutuan itu tidak lebih baik daripada kita tidak memberi sama sekali. Lebih baik tidak usah memberi. Lebih baik tidak usah memberi gitu loh. Jadi kita kasih orang, bahasanya kita ngasih orang dengan gerutuan itu tidak lebih baik daripada kita tidak memberi sama sekali. Gitu. Jadi kayak square aja gitu kan. Apa bedanya tidak memberi sama memberi dengan gerutuan gitu kan? Nah, gitu. Tinggal choose your way aja, mau yang mana, ngasih apa tidak. Yuk, gitu kan. Mulai dari nol yuk. Iya kan dari nol. Tidak ada yang dirugikan dan Saldonya maksudnya. Iya. Saldonya sama ya. Iya, balance. Kan tadi balance konsepnya kan. Balance Gitu. life, ya. Luar biasa ya, udah siap ya Kakak Sisi untuk kembali mensufikan diri. Let's see. Iya. Let's see. Dan sufism ini Seberapa anggap ini? bukan berarti sufism tuh nggak mengatakan kita akan bisa jadi kaya banget, lalu kita akan banyak banget bisa bersodakoh gitu. Enggak. Bersodakoh seperti tadi dibilang, sodakoh itu bisa dengan senyum gitu kan ya. Tapi senyum ya harus ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya itu agak aneh sih menurut saya kan, agak sesuatu yang perlu dihindari, Atau creepy. itu bentuk apresiasi diri, Mas? Tersenyum tuh Kayak, biasa. itu di kaca ya, Kak? Bisa juga, oke. It's okay dong. Boleh aja? Boleh juga, boleh. Overconfident. Nah, sufism itu tidak harus sufism dalam ekonomi itu tidak harus menunggu orang itu benar-benar mampu gitu loh untuk bisa. Kesannya kan kalau mau jadi dermawan harus jadi orang kaya dulu. Iya. Siapa yang bilang gitu loh. Kedermawanan itu kan nggak dinilai dari seberapa banyak yang diberikan, tapi mungkin lebih bisa dilihat gini. Kita cuma punya penghasilan 100. Tapi dalam kondisi tertentu misalnya karena orang ini kita tahu banget sedang kesulitan dan dia nggak pernah berusaha untuk yang aneh-aneh ya, mengemplang kewajiban dia gitu. Tapi dia benar-benar dalam kesulitan. 100 yang kita punya, kita berikan 90. Luar biasa kan? Punyanya udah cuma dikit 100 gitu kan. Bandingin sama orang yang udah mampu banget misalnya punya 1 juta gitu. Tapi ada orang perlu misalnya cuma 90, dia ngasih 90 aja susah. Atau dia gampang ngasih 90. Signifikansinya lebih luar biasa mana? Yang punya 100 ngasih 90 atau yang punya 1 juta cuman ngasih 90 tanpa dia pikir panjang gitu kan. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa ekonomi sofistik mengatakan kalau kita orang Islam harus kaya. Enggak harus nunggu kaya, mampu banget gitu loh untuk bersedekah ya. Bahkan kalau kita lihat batas nisab, hisab, haul daripada orang harus
mengeluarkan hartanya kan juga nggak banyak-banyak amat gitu kan. Gitu. Menarik sekali Winda. Jadi ini sebenarnya merimain kembali dengan era-era saat ini banyak adegan-adegan slavery ya di luar sana. Oleh money, hustle, banyak sekali nih ekonomi sofistik ini membuat kita lebih tahu purpose dan juga tadi ya soul guarded itu. Mas Gun, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini atas reminder-remindernya. Ini masih dijual? Buku itu di launch atau dipublish tahun 2008. Jadi 18 tahun yang lalu. Dan ketika saya membuat buku tuh biasanya produk yang saya keluarkan tuh selalu unik gitu. Artinya cuman terbatas ya. Berarti cuma di situ aja. Jadi kalau mau dapetin bukunya mungkin mohon maaf, di platform digital di mana banyak buku-buku second masih dijual gitu. Nah, itu bisa diperoleh gitu. Dulu sih harganya nggak sangat murah kok, itu kalau dinilai tahun 2008 harganya masih sekitar 10.000, 12.500 rupiah. Di saat USD belum saat ini. That's one of the example of generosity. Generosity, yes. Itu benar. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih Mas Gun. Sama-sama. Sudah hadir dan Terima kasih menampar beberapa hal dari diri. Iya, dia terdiam loh di sesi yang terakhir. Mungkin ada personal story ya di situ. Sepertinya ini lagi sedang meng-attack saya. Personal attack ya. Personal tag, oke. Ramadan Spark sudah, ini episode terakhir berarti ya? Oh my god. Ini episode terakhir Ramadan Spark. Terima kasih banyak atas narasumber yang sudah bersedia dan juga Terima kasih banyak tentunya Mbak Sisi, Mbak Winda. sama-sama Mas, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih pada kesetiaan teman-teman kita di luar sana. Semoga apa yang kita bagikan selama 10 hari, 11 hari ke belakang ini menjadi ladang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Sisi dan juga Winda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan selama kita syuting. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ramadan Spark 2027. Terima kasih.